siang. Selamat siang, Pak. Ya, baik, jadi kita pembelajaran kedua ya. Pembelajaran kedua, sebelum kita mulai, silakan kita semua berdiri di kita pimpin kita. Oke, selamat siang. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Pembelajaran kedua ini mencakup mata pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Dan tadi pembelajaran pertama itu IPS ya. Ya. Sekarang kita di kegiatan kedua ini, pembelajaran ini mencakup mata pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu pembelajaran materinya itu tentang eksplanasi. Sementara untuk mata pelajaran IPA ini tentang menghemat energi listrik. Ya, baik. Seperti tujuan pembelajaran yang tadi kita sudah lihat di awal, nanti di dalam pembelajaran kedua ini kita juga akan melaksanakan diskusi kelompok. Nanti saya akan bagikan LKPD dan juga lewat tayangan dari Infocus ini nanti kita akan sama-sama melihat apa itu teks eksplanasi dan bagaimana cara kita untuk menghemat energi listrik. Nanti juga ada tayangan bagian atau bagian dari pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nanti kamu akan di dalam kelompok mendiskusikan dan menentukan PLTA ini. Bagian-bagian dari PLTA itu apa? Nah, baik. Coba sekarang kita akan lihat di dua gambar, satu gambar ini, di situ ada aktivitas apa di situ? Ya, toh? Ya. Ada aktivitas apa di situ? Ya, listrik. Ya, coba angkat tangan, satu orang bisa menjawab. Ya, Renata, silakan. Ya, pemborosan listrik. Ya, di sini pemborosan listrik itu apa yang dilakukan, apa kegiatan apa yang disebut akhirnya menjadi pemborosan listrik itu? Ya. Ya, ada satu aktivitas di situ dilakukan oleh seorang anak, dia tidur, ya toh? Dia tidur. Tetapi bagaimana sehingga disebut dia pemborosan? Ya, dia tidak mematikan di situ. Di situ ada laptop dan juga ada apa? TV. Ada TV. Di laptopnya itu ada apa? Ada kabel yang menuju ke bawah, itu apa itu? Itu HP kan? Atau apa? PlayStation.
Ya, game toh? Ya, PlayStation toh itu. PS itu. Ya toh? Ya, itu ada PlayStation-nya. Dia main PS atau PlayStation itu di laptop, tetapi sambil dia tidur. Dan ternyata dia ketiduran. Di situ dia sambil main PlayStation dan juga sambil menonton TV. Ada dua kegiatan yang dilakukan secara bersamaan dengan melibatkan ada alat elektronik, ya toh? Ada alat elektronik yang digunakan di situ. Padahal dia sendiri saja, ya. Maka itu kita beri kesimpulan dia itu melakukan kegiatan pemborosan. Ya. Baik, lalu pertanyaan berikut. Sikap yang ditimbulkan dari perilaku anak di atas itu apa? Ya, pemborosan listrik. Begitu ya. Jadi di situ aktivitasnya itu dia melakukan pemborosan di listrik. Nah, sekarang coba dari kita melihat cuplikan gambar ini, sekarang kita lihat lagi di situ ada materi, kita masuk di materi yang berikut yaitu teks eksplanasi. Ini silakan coba lihat lagi di situ ada materi, kita masuk di materi yang berikut yaitu teks eksplanasi. Ini silakan coba lihat di tayangan itu dan juga lihat di dalam buku ya. Buka buku. Ya. Ya, bukan halaman 6 ya. Silakan pengertian tentang teks eksplanasi. Coba kita akan lihat pengertian dari teks eksplanasi itu apa. Coba satu orang bisa membantu Pak untuk membacanya. Ya, Tika silakan. Satu bacaan atau paragraf yang berisi tentang proses terjadinya suatu peristiwa atau kejadian, baik fenomena alam maupun sosial secara alami. Ilmiah. Secara ilmiah. Oke. Ini Nona coba baca ulang lagi. Pengertian teks eksplanasi adalah, coba baca lagi. Pengertian teks eksplanasi adalah begitu, coba baca. Pengertian teks eksplanasi. Suatu bacaan atau paragraf yang berisi tentang proses terjadinya suatu peristiwa atau kejadian, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Iya, secara ilmiah. Ini Tomo, coba baca ulang lagi. Pengertian teks eksplanasi. Suatu bacaan atau paragraf yang berisi tentang proses terjadinya suatu peristiwa atau kejadian, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Iya. Tujuannya untuk apa? Coba. Ini ya, Nona silakan. Bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca agar dapat memahami tentang suatu fenomena yang sedang terjadi. Iya. Ini Elver Banega. Silakan, tujuan dari teks eksplanasi itu apa? Deklarasi bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca agar dapat memahami tentang suatu fenomena yang sedang terjadi. Iya. Sekarang kita akan belajar tentang teks eksplanasi ya. Kita sudah tahu bahwa tadi teks eksplanasi itu berbicara atau dia berisi tentang proses terjadinya suatu peristiwa atau kejadian,
baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Nah, di sini peristiwa atau kejadian. Jadi teks eksplanasi itu dia berisi tentang fakta. Ya, dia berisi tentang apa? Fakta. Nah, fakta itu berarti ciri yang pertama itu dia berisi tentang fakta. Lalu yang berikut ada, kalau fakta berarti harus ada kejadian nyata ya. Kejadian nyata di situ berarti harus ada tanggal, ya toh? Harus ada tanggal kejadian. Ya, harus ada tanggal kejadian. Peristiwa itu benar-benar terjadi pada tanggal berapa? Nah itu yang disebut ciri dari teks eksplanasi itu. Lalu dia berisi tentang fakta atau kejadian, kisah nyata, tidak ada rekaan atau tidak ada kejadian imajinasi yang ditulis. Itu berkaitan dengan pengertian dari teks eksplanasi. Lalu tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya untuk memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca. Ya. Ya, yang sedang terjadi. Berarti memberikan informasi. Ya, toh? Berarti koran, bahasa-bahasa yang ada di koran itu termasuk teks eksplanasi atau tidak? Ya, toh? Termasuk, karena dia berisi tentang informasi kejadian. Ya, kejadian suatu fenomena alam, umpamanya gunung meletus, maka atau kebakaran yang tadi kita di pembelajaran pertama tadi kita juga tentang melihat ada koran yang memuat tentang kabut asap yang melanda Thailand. Nah itu juga ada bahasa fakta, kejadian yang benar-benar nyata, lalu dimuat di dalam berita atau koran itu. Nah itu termasuk menjadi termasuk di dalam teks eksplanasi. Bisa paham ya Lex ya? Oke, semangat. Baik. Nah sekarang coba kita lihat lagi untuk struktur teks eksplanasi. Pernyataan umum. Iya. Interpretasi. Ya, itu pemahaman. Ya. Nah, pertama itu pernyataan umum. Jadi memuat tentang kalau kejadian gunung meletus, berarti mungkin pernyataan umumnya itu kejadian itu terjadi pada kejadian gunung meletus itu diakibatkan karena apa? Ya toh? Terjadi karena diakibatkan karena apa? Lalu habis itu sebab akibat. Sebab terjadinya gunung meletus itu apa? Ya. Lalu akibatnya apa? Ya toh? Terjadi kerusakan rumah-rumah penduduk yang diakibatkan dari batuan-batuan, material-material yang jatuh menimpa rumah penduduk. Lalu ada korban jiwa. Itu juga bahasa fakta, ya. Korban jiwanya itu berapa? Itu harus dimuat di dalam teks eksplanasi itu atau berita itu. Lalu kejadiannya kapan? Terjadi pada hari apa? Tanggal berapa? Nah, itu juga merupakan bahasa atau susunan struktur dari teks eksplanasi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Nah, di sini ada bacalah teks eksplanasi berikut. Nah, ini ada dua orang anak sambil melakukan pengamatan terhadap pembangkit listrik tenaga air. Dua orang anak sementara melakukan pengamatan. Ya, nah di sini teksnya di dalam buku juga ada, toh? Oke, nanti saya akan mempersilakan salah satu anak membaca, habis itu saya stop, lalu orang berikutnya nanti saya akan tunjuk. Yang pertama ini, ya ini memang. Ya,
dipungkiri. energi di alamnya. Dengan ditemukan televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi berada di berbagai belahan dunia. Ya, orang berikut ini Lexi. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Para pembangkit listrik tenaga air. Oke, berikut ini Ever. Menggunakan energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian dihasil ke batas lamanya dan dialihkan ke transformer. Kemudian energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Ya, ini berikut Renata. Komponen utama makanya harus diperhatikan. Oh gitu. Silakan. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerakan turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin PLTA, panas bumi PLTU, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Ya, baik. Silakan kita baca ulang dengan suara yang nyaring ya. Semua. Pembangkit listrik tenaga air. Silakan 1, 2, 3. Pembangkit listrik tenaga air. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai nomor 1 masuk melalui pintu nomor 2 yang diatur oleh kartu pengaman nomor 3. Air kemudian masuk ke dalam tangki pengaman nomor 4. Air di dalam pipa besar nomor 5 mengalirkan dan membakar melalui tatip pengatur tekanan nomor 6 untuk mendapatkan tekanan yang lebih besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi bergerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator 8. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer nomor 9. Energi listrik kemudian dialirkan oleh konsumen oleh saluran transmisi nomor 10. Komponen utama
generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak dan kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin atau PLTA, panas bumi atau PLTU, dan sumber energi lainnya. Ada sumber energi lainnya yang bisa digunakan sebagai pembangkit listrik. Pertanyaan ini ada atau tidak di kita di daerah kita? Ada. Apa coba di mana? Ada potensi yang di daerah kita untuk dijadikan sebagai energi listrik, sumber energi listrik ada atau tidak? Ada. Apa coba? Lampu. Ya, lampu itu sudah energi listrik yang dari fosil, dari minyak, ya toh bahan bakarnya dari minyak kan, PLN itu. Tetapi ada sumber energi lain lagi ada tidak? Ya, iya, panas bumi. Panas bumi itu kita di Lembata ada atau tidak? Ada di mana? Di mana? Panas bumi itu ada di mana? Di Lembata. Di kecamatan mana? Ya? Iya, di Batu Bawer, di Atadei. Tepuk tangan dulu. Iya. Di Atadei, di Batu Bawer, tepatnya di desa Batu Bawer itu ada panas bumi yang masyarakat di sana menggunakannya untuk memasak. Kalau mereka simpan ubi atau kacang tanah atau pisang, mereka simpan di dalam lubang yang itu tadi itu ada panas bumi yang muncul di situ, uap panas itu muncul. Itu nanti mereka pulang dari sana mereka cek itu pisang sudah masak, ubi juga sudah direbus, dimasak, tinggal ambil makan sudah. Ya, tanpa menggunakan api atau kompor atau listrik. Dia kita menggunakan panas bumi, panas yang muncul dari dalam bumi. Kita di Lembata itu ada. Dan kemarin itu beberapa tahun yang lalu itu sudah dibuat penelitian, hanya keuangan kita belum bisa dijadikan untuk sebagai tenaga listrik. Tetapi potensi kita itu ada. Ya. Ada juga kemarin kita pernah dengar berita nanti akan diadakan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga arus listrik arus laut. Iya, arus laut. Jadi ada arus yang muncul di laut itu dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin. Itu di dasar laut nanti dibuatkan di situ. Berarti ada potensi yang kita miliki di sini. Ya, hanya pemanfaatannya yang belum maksimal. Ya, pemanfaatan yang belum maksimal. Kalau di Jawa, kalau kita lihat ini PLTA ini pembangkit listrik tenaga air ini kebanyakan di Jawa ya. Ya, memanfaatkan sungai. Kita di sini sungai tapi airnya kecil, ya toh? Airnya kecil. Kalau dia besar itu hanya pada saat musim hujan saja. Tapi kalau di Jawa itu dia mengalir sepanjang hari dan air itu mengalir terus, ya, dan deras. Maka dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Air itu dibendung, lalu ditampung, lalu nanti dikeluarkan yang memiliki tekanan besar untuk bisa membuka turbin. Ya, bisa membuka turbin. Di situ di dalam buku itu kita sudah baca kok bagaimana alur air itu bisa sampai menggerakkan turbin dan sampai menghasilkan energi listrik. Nah, sekarang saya akan kita bentuk kelompok dulu ya.
kita bentuk kelompok. Nah, di dalam kelompok ini nanti ada apa? Bagian-bagian dari atau gambar dari skema pembangkit listrik. Nanti kamu akan mengisinya di sini. Kamu akan mengisi dan menentukan nomor satu itu disebut apa. Ya, berdasarkan teks bacaan yang tadi di dalam buku juga ada toh? Ya, baik. Sekarang kita bentuk kelompok ya. Kelompok seperti yang tadi itu. Masih ingat kelompok yang tadi? Masih, Berarti tinggal silakan bergerak kembali. Angkat kursi pelan-pelan ya. Jangan dibantu, jangan didorong. Pelan-pelan. Sudah, kelompok satu sudah siap. Kelompok dua. Oh, kelompok dua di sini ya. Kelompok tiga. Kelompok dua sudah. Empat. Kelompok tiga sudah Pak. Empat sudah ya. Jangan gitu kan. Loyo sekali. Hah? Sakit? Tidak. Oke, baik. Saya bagi yang KPD-nya. Lalu masing-masing di dalam kelompok silakan melihat kembali di dalam teks itu untuk mengisi bagian-bagian yang ada di sini. Silakan ya, silakan diskusi lalu menentukan bagian itu sesuai dengan di dalam buku teks. Silakan diskusi. Berikutnya ya, ini juga perlu menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan tadi.
Mana? Sudah. Tinggal bagi nomor 1 ini jawab oleh siapa, nomor 2 dicari jawab oleh siapa. Coba lihat di sini. Sudah sampai berapa tuh? Yang paling. Mana? Kamu sudah sampai nomor berapa? Itu disimpan. Jangan, ini harus tulis. Siapa yang tulis? Ya, caranya itu kan ada dalam buku itu ada toh? Iya. Caranya bagaimana? Ini dalam buku. Bagaimana cara PLTA menghasilkan listrik? Dalam buku itu ada toh? Kevin punya di mana? Satu. Diskusi ya, jadi ini yang nomor 1 ini siapa yang cari, nomor 2 ini jawabannya siapa yang cari. Itu kan memang supaya saat diskusi tinggal ini kamu sudah dapat jawabannya. Langsung habis. Sudah. Tapi kami belum. Oh, yang atas. Jadi kamu lihat ada di dalam buku yang kamu sudah baca.
terlibat ya Tomo ya. Terlibat dalam kelompok di situ, diskusi itu. Dari dulu saja. Sudah atau belum? Hai. Hai. Sudah kok. Oke, diskusi lagi. Diskusi ada 5 orang kepala itu berarti harus sudah ada. Ini dia.
Siang Aldo dan Alvano. Kami kelompok satu. Menyampaikan hasil presentasi kami. Satu, air dari waduk atau sungai. 2, masuk melalui pintu. 3, yang diatur oleh kartu pengaman. 4, air kemudian masuk ke tangki pengaman kanan. 5, air dalam pipa besar. 6, mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin. 7, melalui gardu masuk ke kanan. 8, kemudian dibuang dan sinar listrik oleh generator oleh transformer. 9, energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangan dari dan dialirkan energi listrik kemudian dibagian ke konsumen oleh saluran transmisi. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Oke, kita tepukan oleh Aldo dengan Alvano. Ya. Baik, tanpa ada tanggapan lagi ya. Ya, sekarang kelompok 2 silakan. Tentukan 2 orang yang belum. Tadi pagi kan sudah 2 orang, sekarang 2 orang lagi maju lagi. Ayo maju sudah. Kita harus berani mencoba ya. Ya, namanya kalau kita belajar itu pertama itu jangan malu, jangan takut berbuat salah. Kita salah itu wajar karena kita masih taraf belajar. Ya, kalau taraf belajar jadi salah itu wajar. Silakan. Kemudian masuk ke pengaman kanan. 4, air di dalam pipa besar. 5, air di dalam Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 2 atas hasil diskusi kelompoknya dan sudah dipresentasikan oleh 2 orang perwakilan dari kelompok 2. Silakan kelompok 3. Sudah harus buat kesepakatan memang kalau nanti siapa dan siapa begitu. Oke, baik. Silakan kelompok 3. Selamat siang Denny dan Aurel. Masuk melalui pintu. 2, yang diatur oleh kartu pengaman. 3, air kemudian masuk melalui pengaman kanan. 4, air di dalam pipa besar. 5, mengalirkan dan mengalirkan air ke turbin.
Oke, terima kasih kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan kelompok 4 dengan suara yang keras sedikit ya. Sudah. Kelompok 4. Selamat siang teman-teman. Selamat siang Intan dan Chelsea. Kami dari kelompok 4 akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Teman kita di samping akan membacakan. 1. Masuk melalui pintu. 2. Yang diatur oleh kartu penanganan tekanan. 3. Air kemudian masuk ke tangki penanganan. 4. Air di dalam pipa besar. 5. Mengalir dan menggerakkan air ke turbin. 6. Untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. 7. Melalui kardus pengatur tekanan. 8. Energi listrik dari kapasitas tenaganya dan dialirkan oleh terminal outlet. 9. Energi listrik kemudian bagi ke konsumen oleh saluran transmisi. 10. Komitmen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Atas perhatian teman-teman kami ucapkan terima kasih. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 4 yang sudah melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Mari pekerjaannya. Oke, silakan duduk. Baik. Ya, setelah kita melakukan diskusi kelompok dan juga mempresentasikan kelompok hasil diskusi kelompoknya, coba silakan semua berdiri dulu. Mari kita isi briefing sejenak. Nanti saya akan menyebutkan who berarti berapa kali itu? 1. Kalau yes? 2. Kalau 3 itu apa? 3. Oke, baik, siap. Masing-masing kalau dalam kelompok ada yang buat salah berarti hukumannya apa? Joget. Joget, joget tanpa musik. Jadi perhatikan baik-baik ya. Who? Yes. Keren. Keren. Yes. Keren. Who? Keren. Itu siapa yang salah tadi itu? Kelompok di kelompok 2 ya? Oke, baik. Sekarang kelompok 2 ya. Joget. Ya. Siap. Potong bebek angsa. 1, 2, 3. Potong bebek angsa. Masak di hari. Oke, sudah satu kali lagi dulu. Iya, boleh joget. Mereka joget di bawah bertiga. Yes. Who? Keren. Who? Yes. Who? Ya, sekarang. Siap. Ayo berdiri. Joget tuh. Oke, siap. Potong bebek.
Baik, silakan duduk semua. Mereka joget itu mereka malu kah atau Iya, Pak. karena musik tidak ada itu Oh ya, harus ada musik dulu kah baru joget. Kalau yang musik tidak ada itu berarti orang iya. Baik. Dengan berakhirnya kegiatan kita diskusi lalu briefing tadi, nah, saya akan menanyakan atau memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bisa bertanya tentang materi yang tadi kita sudah pelajari. Mungkin ada yang mau bertanya tentang materi, silakan saya berikan kesempatan. Ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Berarti semua sudah paham semua? Dari pelajaran 1, Pak. Ini dari pertama masuk. Iya, boleh. Dari pertama masuk juga boleh. Tidak. Ibu saja atau dengan bos? Ibu saja. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, maka apakah yang telah dan belum kamu pahami dalam pembelajaran tadi? Sudah paham semua? Oke. Bagian mana yang kamu merasa menarik? Tentang apa? Tentang ASEAN. Kalau tentang materi tentang eksplanasi dan juga menghemat energi listrik, menarik atau tidak? Menarik juga. Oke, baik. Bisa kamu pahami tahu materinya? Bisa, Pak. Ya. Baik, jadi pembelajaran kita hari ini saya akan membagikan soal evaluasi. Kamu akan kerja soal evaluasi. Ada 10 nomor. Ada 10 nomor ya. Kamu akan kerjakan soalnya. Masing-masing kerja ya. Ya. Langsung di dalam. Kerja langsung di dalam ini ya. Tinggal kamu memberikan sila di jawaban yang benar. Tapi ada bacaan yang menuntut kamu untuk kerja. Jadi kerja tidak di luar dari
Sudah. Oke, ada kelompok yang sudah habis, ada yang belum, dipercepat ya. Ya. Kelompok 1 belum. Kelompok 2 semua sudah. Cepat. Nanti kumpulnya per kelompok ya, ketua kelompok antarnya ke sini. Tidak, semua sudah di sini. Di sini sudah. Kumpul per kelompok ya. Sudah. Oke. Kelompok 3 semua sudah selesai. Tulis nama di sebelah atas. Di sini. Tidak apa-apa, Aldo. Terus biar dia terkepas dulu. Tulis nama lengkap ya. Jangan hanya Aldo saja, itu harus lengkap. Nama panjang. Nanti kelompok.
Kelompok 1 sudah? Yang itu sudah. Kelompok 2 itu sudah. Siapa yang belum? 3 orang siapa saja? Apa ke situ? Tulis nama panjang ya. Ketua kelompok juga sementara mengumpulkan buku. Siaga. Siaga. Baik. Setelah pengumpulan pekerjaan ini sudah selesai semua. Ya, baik. Sekarang silakan semua kita berdiri untuk berdoa. Ini Renata, silakan pimpin kita dalam doa. Simpan tas semua dulu, jangan pakai. Kita doa itu harus tenang. Semua itu batal berdoa. Simpan tas dulu. Nah. Oke, baik. Kita berdoa secara Islam. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah